Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Semoga rahmat dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa melingkupi dan menyertai kehidupan kita. Sore hari ini kita akan kembali dalam pendalaman Alkitab yang bertemakan iman yang memulihkan dengan bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus Markus 5 ayat 21 sampai ayat 43. Marilah kita memohon tuntunan Roh Kudus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk segala kasih karunia Tuhan yang menyertai kami. Berkati dalam pendalaman Alkitab kami pada sore hari ini. Kiranya kami dapat memahami dan melakukan di dalam kehidupan kami. Berkati setiap keluarga kami Tuhan, sehingga senantiasa dalam damai sejahtera. Berkati bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri, baik di rumah, di tempat isolasi khusus, demikian juga yang dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan juga kesembuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Markus 5 ayat 21 sampai ayat 43 dikisahkan ada seorang yang bernama Yairus, seorang kepala rumah ibadat yang sedang mengalami kesedihan karena anaknya sedang menderita sakit. Demikian juga yang kedua, ada seorang perempuan yang mengalami sakit pendarahan dan sudah terjadi selama 12
tahun. Tentu ketika dalam keadaan sakit atau anggota keluarga sedang mengalami sakit, tentu dalam keadaan kesedihan, dalam keadaan yang sungguh-sungguh dalam sebuah pergumulan, apalagi penderitaan sakitnya itu sudah cukup lama. Bahkan dikisahkan perempuan yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan, dia sudah menghabiskan banyak biaya untuk pengobatan, tetapi tidak pernah mendapatkan kesembuhan. Di tengah-tengah pergumulan dan penderitaan yang terjadi, mereka masih memiliki sebuah pengharapan. Dari pengharapan inilah yang memberikan semangat bagi baik Yairus maupun perempuan yang sudah 12 tahun mengalami sakit. Sehingga pengharapan ini yang juga menumbuhkan iman atau percaya. Pengharapan ini juga yang menghantar mereka untuk bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika mereka tahu bahwa Tuhan Yesus sedang melayani di sekitar kota mereka, mereka berupaya untuk berjumpa dengan Yesus. Ini sebuah perjuangan. Jadi ketika ada pengharapan dan juga diwujudkan dengan pengakuan percaya atau iman, dan juga diwujudkan kembali melalui sebuah perjuangan, maka mereka berupaya untuk berjumpa dengan Yesus. Dan ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mereka tidak langsung dapat berjumpa tatap muka secara langsung. Karena di situ sudah banyak orang melingkupi Yesus karena mereka ingin mendengarkan khotbah-khotbah Tuhan Yesus. Mereka tetap gigih untuk berjumpa, yang pada akhirnya Yairus dapat berjumpa dan menceritakan tentang keadaan anaknya yang menderita sakit dan membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Nah, dalam perjalanan ke sana, maka wanita yang sudah mengalami sakit selama 12 tahun juga berupaya untuk dapat berjumpa dengan Yesus. Tetapi ia tidak mendapatkannya. Maka ia tetap berupaya berjuang. Ketika dalam perjalanan, maka ada berita bahwa anak Yairus telah meninggal dunia. Yairus tetap memiliki pengharapan bahwa di depannya ada Tuhan Yesus yang akan menolong dan bahkan menghidupkan kembali anaknya. Inilah sebuah iman, sebuah kepercayaan, sebuah keyakinan yang ia bangun, yang ia munculkan, dan ia tunjukkan dengan perjuangannya. Demikian juga wanita atau perempuan yang sudah 12 tahun mengalami sakit pendarahan. Ia memang kesulitan untuk mendapatkan atau berjumpa dengan Yesus secara tatap muka. Kan mungkin keadaan yang begitu lemah dan disuruh banyak orang. Maka ia dapat meraih jubah Yesus dan memegang jubah Yesus. Dengan mengatakan, ketika aku menjamah Tuhan Yesus, aku pasti sembuh. Sebuah keyakinan, sebuah iman. Dan apa yang terjadi? Maka perempuan ini mengalami kesembuhan
dan pendarahannya telah sembuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah ini mengajak kepada kita semua tentang iman yang memulihkan. Iman yang memulihkan dimulai dari sebuah pengharapan. Dari sebuah pengharapan membangun iman yang kuat. Dari iman yang kuat dibutuhkan sebuah semangat dan perjuangan dalam kehidupan untuk berjumpa dengan Yesus. Dalam kisah ini dikisahkan seperti itu, dan mereka mendapatkan berkat dari usaha mereka, dari iman mereka. Pengharapan itu terwujud di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yairus dan wanita yang sakit pendarahan itu menjadi teladan bagi kita. Yaitu saat Yairus dan wanita yang mengalami sakit pendarahan mau berdesak-desak untuk berjumpa Yesus, dan mereka, yaitu anak Yairus dan wanita tersebut, mendapatkan berkat kesembuhan. Namun yang sering menjadi persoalan, tidak semua jawaban Tuhan sama. Disinilah iman kita diuji. Apakah kita hanya sekedar memiliki iman yang ketika sedang mengalami pergumulan sehingga kita baru percaya, atau iman yang memulihkan? Iman yang kepepet, saya menggunakan bahasa seperti itu, adalah iman pemula, iman instan, iman yang bergantung pada situasi dan emosi semata. Sedangkan iman yang memulihkan adalah iman yang tetap tak berubah dan tidak terguncangkan, sekalipun belum menemukan jawaban doa dan solusinya. Iman yang memulihkan adalah iman yang tetap teguh, sekalipun antara harapan dan kenyataan bertolak belakang. Iman yang memulihkan adalah iman yang melihat melampaui mata manusiawi yang sangat terbatas. Iman yang memulihkan adalah iman yang sudah menang, sekalipun masih dalam kesulitan. Itulah iman yang menguatkan dan membawa pemulihan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita perdalam materi ini dengan diskusi kita, dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.